Kasih hidup kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah hidup TV. Kita ukur tegangan pin 2 ya. 26 volt ya, ini kawan, atau 27 ya. Normalnya 26, 27 itu tegangan vertikal, tegangan utama ya. Kemudian kita lihat TV-nya. Dia satu garis kawan ya. Satu garis. Kenapa satu garis? Karena Assalamualaikum, apa kabar kawan? Jumpa kembali bersama saya Indosel, Indonesia Service Elektronik. Apa kabar kawan? Semoga kalian selalu dalam kebahagiaan, ya, sehat walafiat, segar bugar, tetap semangat, jos, selalu membela yang bayar. Begitu tukang servis ya. Ayo kawan. Kali ini saya akan membahas tentang kasus vertikal ya. Televisi yang tidak ada gambar, hanya satu garis ya. Supaya kawan-kawan kita khususnya pemula bisa memanfaatkan ilmu yang sederhana ini. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel saya, jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ya. Kemudian jangan lupa jempolnya ya. Dan satu yang terpenting kawan, kita berbagi ya, berbagi. Dan berbagi itu gratis kawan. Tapi mendapatkan imbalan yang luar biasa. Apa itu? Amal jariah ya, supaya kawan-kawan kita yang lain itu bisa memanfaatkan ilmu yang sederhana ini, terlebih-lebih bagi para pemula ya, seperti anak STM dan para hobi dan lain sebagainya. Oke kawan? Baik. Saya akan membahas tentang kasus vertikal ya. Selama ini kan gini, ada subscriber saya bertanya, kenapa ini sudah ganti IC masih belum bagus toh? Kemudian diukur tegangan normal semua. Jadi gini kawan, vertikal itu kawan, kita harus pahami adalah sebuah rangkaian terpadu ya, menjadi penguat ya, penguat vertikal. Jadi vertikal itu ada mulai dari osilator vertikal, kemudian outputnya mengeluarkan masuk ke driver vertikal sampai kepada power final vertikal ya, yang biasanya ditandai dengan IC LA78040 atau LA78041 atau LA78141 atau STV9302 dan lain sebagainya. Dan intinya kita harus memahami tentang 7 pin ya, 7 kaki ini. Kaki 1, kaki 2 sampai kaki 7 itu. Intinya di situ kawan. Nah, kemudian satu lagi biasanya ada kapasitor-kapasitor yang di sekitaran IC vertikal ya, LA78040 itu atau sejenisnya itu bisa mengalami gembung atau kering dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian mendapati seperti itu, penyakit seperti itu, jangan tertipu dengan elko yang masih bagus. Cabut saja, ukur ya, pakai avometer. Dia biasanya kering, tapi penampakannya masih bagus. Oke kawan, tidak lama-lama ya. Saya dikatakan terlalu banyak bicara katanya. Ya memang harus banyak bicara. Kalau nggak banyak bicara ya bagaimana orang mengerti. Kan gitu kawan, oke? Gini kawan, sekarang saya akan buat ini ya, buat praktek ya, praktek langsung. Ini TV gini, terserah mau merek apa ini, yang jelas kendala vertikal ya. Terutama yang pakai IC LA78040, 81, 78045, 8141. Saya kasih hidup TV ya. Nah, kemudian sudah tampil. Nah, ini kawan. Kalian bisa lihat di cermin kawan. Nah, itu dia. Ya. Kendalanya satu garis ya. Ini ada suara kawan. Nah, kemudian apa penyebabnya ini? Penyebabnya itu bermacam-macam sebenarnya kawan. Bisa output vertikal dari driver, bisa output vertikal dari osilator tidak ada, atau power final itu sendiri IC-nya. Biasanya IC-nya itu rata-rata pakai yang seperti ini kawan. Ya. Nih, coba perhatikan nomornya. LA78041 atau 78040. Dia sebanyak berapa ini? 7 kaki ya. Nah, kemudian
Ini kan masih garis vertikal kawan ya. Nah, ya. Saya akan matikan. Kemudian saya akan pasang ya. Saya akan pasang supaya kalian dulu yakin dulu. Mana kacamata? Kalian yakin dulu. Saya pasang. Kan TV posisi mati nih kawan. Ya. Sekarang saya kasih hidup lagi. Ya. Ini sengaja agak jauh supaya tidak ada yang dipotong-potong di edit gambarnya. Kemudian kita lihat TV dalam keadaan sekarang low. Bagus ya. Artinya tidak satu garis, tapi full ya layarnya ya. Itu goyang-goyang itu karena kawan ya, karena kamera. Jadi full layarnya, tidak satu garis. Kenapa tadi satu garis? Gini kawan, saya akan jelaskan secara detail dan sederhana, sesederhana mungkin supaya kalian bagi pemula, khusus pemula itu bisa dengan mudah memahaminya ya, nggak terlalu banyak teori karena pusing mikir teori itu. Jadi gini kawan, ini telah saya putus ya, saya open ini ya, ini pin 5 ya, nih pin 5 saya buka kawan, ini pin 5 saya buka. Kemudian saya kasih hidup. Saya kasih hidup kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah hidup TV. Kita ukur tegangan pin 2 ya. 26 volt ya, ini kawan, atau 27 ya. Normalnya 26, 27 itu tegangan vertikal, tegangan utama ya. Kemudian kita lihat TV-nya. Dia satu garis kawan ya. Satu garis. Kenapa satu garis? Karena output vertikal saya lepas. Pin 5 ini kawan. Nih. Kelihatan ya, saya lepas ya ini ya. Mana tadi ini? Kalau pin 5 ini saya ukur tanpa beban, dia itu sama dengan tegangan pertama kawan, yaitu 26. Nih. Nah, 26 ya ini. Ini saya masih pakai avometer ya. Jadi output vertikal dari IC vertikal ini tidak ke rangkaian defleksi vertikal sehingga dia TV dia tetap satu garis ya. Nah, ini kalau sudah disambungkan pin 5 ini kalau sudah dihubungkan ini kawan yang saya buka ini, perhatikan. Aduh. Ini ya. Pin 5 ini kalau saya sudah sambungkan ini, dia akan tegangannya menjadi 12 volt ya. Oke. Saya akan sambung kembali ya. Ini kan masih posisi apa? Vertikal ya. Saya sudah sambung ini kawan. Ini. Saya hidupkan kembali. Saya sudah solder tadi. Cuma saya stop dulu videonya tadi. Nah, ini. Saya ukur pin 5 ini ya. Nah, pin 5 menunjukkan 11 atau 12 ya. 11,9 kurang lebih 12. Oke. Jadi ini vertikal defleksi dia akan mendapat supply dia 12 atau 11,9. Maka terbukalah layar lo kawan toh. Ah, begitu kawan. Jadi ini khusus penyakit vertikal yang tidak ya, IC vertikal itu tidak mengeluarkan tegangan ya. Jadi begitu kawan ya. Jadi IC vertikal yang tidak mengeluarkan tegangan di pin 5. Jadi gini, kalau sudah ganti IC tapi kenapa dia masih garis satu garis? Ukur tegangan pin 5. Dia kalau lepas dulu ya, pasang, lepas pin 5-nya, kemudian ukur dia harus ada 26 tegangan sumber ya. Nah, ketika dihubungkan dengan defleksi ya, maka dia akan menjadi 12 volt. Maka itu normal. Gitu. Jadi kendalanya itu saja, ganti IC. Mungkin ganti IC pada saat diganti IC itu bisa jadi IC baru itu rusak, bisa jadi ya. Elko, resistor, transistor itu baru itu bisa jadi rusak. Maka coba tes atau ganti dengan IC vertikal yang bekas tapi yang masih normal gitu. Jadi cobalah kalian itu
mencari perbandingan. Jadi jangan selalu mengatakan gini, sudah ganti baru, ya. Tapi coba pastikan dengan barang yang second, yang bekas tapi masih normal. Ya siapa tahu ada TV yang sama, ya IC-nya sama. Coba tes coba gitu. Nah, insya Allah kalian akan mendapatkan petunjuk. Tentunya Indosel tidak ada apa-apanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke kawan ya, demikian ya video singkat tentang vertikal ya, yang persamaannya banyak tadi itu. Semoga video ini bermanfaat khususnya bagi para pemula ya, dan semoga kalian juga bisa membagikan supaya kawan-kawan kita yang lain bisa mendapatkan ilmu yang sederhana ini. Oke kawan, sampai jumpa, sampai ketemu lagi bersama Indosel di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.